Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ketemu lagi. Kalau udah mulai jam 8 malam sampai mungkin beberapa menit ke depan, waktunya untuk nonton dan dengerin Nightmare Side Tasty Mystery. Dan malam hari ini, karena kita udah masuk ke bulan September, bulan September identik dengan hal-hal mantips yang berhubungan dengan kota Bandung, karena nanti akan berulang tahun kota Bandung yang ke-300. Makanya di Nightmare Side Tasty Mystery edisi bulan September ini kita ingin sedikit untuk ngobrol sama hal-hal yang berkaitan dengan Bandung. Salah satunya Bandung itu terkenal dengan senimannya. Nah, dan malam hari ini di Nightmare Side Tasty Mystery kita akan ngobrol barengan sama seniman-seniman kota Bandung yang pastinya punya cerita-cerita misteri yang mantips buat kita tonton dan kita dengerin. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalain lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini, dan satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Tasty Mystery ini sendirian. Nah, di Nightmare Side Tasty Mystery malam hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu seniman yang sangat luar biasa asal kota Bandung. Ada Kang Wanggi. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Apa kabar, Kang? Baik. Luar biasa. Terima kasih di sela-sela kesibukannya mungkin Kang Wanggi bisa menyempatkan hadir malam ini di studio kita untuk ngobrol-ngobrol di Nightmare Side Tasty Mystery. Nah, ini Kang Wanggi ini terkenal banget kalau misalnya Insan Muda sempat lihat mungkin ya, dari wajahnya biasanya sudah tidak asing lagi sih sebenarnya ini ya. Kang Wanggi ini salah satu bisa dibilang artis pantomim ya, Kang ya. Iya. Iya. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya perform muka diputihin, muka diputihin ya. Ini aslinya tanpa make up ya. Tanpa make up. Tapi awalnya suka dunia seni ya, apalagi pantomim ini kan salah satu hal yang cukup jarang di Kang ya. Nah, itu gimana sih awalnya Kang Wanggi? Ya, awalnya itu ketika melihat seni pantomim yang pertama langka ya. Langka ya. Yang kedua unik. Nah, terus yang ketiga itu adalah apakah senimannya banyak gitu, mayor atau minor gitu. Nah, ternyata memang tidak begitu banyak pelakunya. Nah, makanya akhirnya saya mendalami melakukan pantomim untuk bisa juga menyampaikan sesuatu dari masyarakat itu sendiri gitu, dengan peristiwa gitu ya. Jadi membuat peristiwa di ruang-ruang, di tempat-tempat gitu, dan itu ada cerita tersendiri. Iya. Berarti bisa dibilang pantom ini cukup langka ya, Kang ya? Cukup langka. Iya, yang saya tahu tuh Septian Dwi Cahyo misalnya yang udah nasional mah ya, gitu. Dan salah satunya mungkin dari Bandung sekarang Kang Wanggi ini. Nah, udah kemana aja nih Kang dari pantomim nih? Mungkin udah sempet show, konser juga mungkin. Ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa program ya kayak kolaborasi, tur mandiri gitu, dan residensi. Ya, sejauh ini udah ada 14 tahun lebih ya. Sampai lah ya? Vietnam udah. Sampai Vietnam 14 tahun lebih. Wow, luar biasa loh. luar biasa. Oke, kalau ngomongin pantomim, awal belajarnya itu apa sih Kang dasarnya? Apakah teater dulu kah? Atau mungkin gestur atau gimana kan? Ya, jadi kalau pantomim sendiri itu pasti olah tubuh ya. Olah tubuh ya. Olah tubuh, olah sukma, sama olah rasa yang pasti. Nah, jadi ketiga itu poin penting untuk bisa menjadi seorang pantomim. Dan pada akhirnya mengolah imajinasi. Nah, jadi imajinasi ini kan tidak tampak. Gitu kan? Iya. Nah, bagaimana meyakinkan penonton atau apresiator ini bahwa yang tidak tampak seolah-olah tampak atau ada gitu. Oke, ya ngerti, kayak misalnya contoh minum gitu ya. Betul. Ya kan gelasnya tidak tampak, tapi seolah-olah penonton ini bisa tahu dia lagi minum. Oke. Betul. Nah, ngomongin tampak dan tidak tampak nih Kang. Yeah. Ini karena saya juga sempat berkecimpung di dunia teater. Kalau saya tuh lebih ke teater, terus banyaknya sih lamanya di kabaret sih. Iya, kabaret juga kadang kan mainin gestur-gestur juga. Betul. Lah ya. Hampir mirip seperti itu. Dan ya tadi olah sukma, ya kan? Yeah. Olah rasa, dan itu perlu konsentrasi. Kadang ada hal-hal yang
membuat kita harus bisa dibilang melakukan pendalaman karakter, Betul. ya, dan lain-lain, harus menyendiri, ya itu dengan lain-lain seperti itu, dan itu akhirnya membuat satu ruang-ruang lain yang mengundang sosok-sosok yang justru tidak terlihat akhirnya datang gitu. Karena kita kan mencoba untuk berkonsentrasi, kadang jadi melamun gitu kan. Banyak juga cerita orang-orang teater yang berinteraksi dengan hal-hal seperti itu juga gitu, ketika sedang latihan atau perform show di satu gedung kesenian yang memang ternyata angker lah apa segala macam. Nah, karena kita di Night Masa Tes di Misteri Kang ya, kita pengen coba cari tahu misteri-misterinya nih Kang. Nah, kalau dari pantomim atau sepengalaman Kang Wanggi nih selama berkecimpung di dunia seni ini, pernah mengalami atau ada pengalaman apa sih Kang? Banyak ya kalau saya. Seru nih. Karena memang salah satunya adalah setiap kali sebelum memulai pertunjukan pasti ada ritual kan. Nah, ritual personal saya adalah kayak memohon izin gitu. Pasti membakar sesuatu lah. Gitu, wangi-wangian kayak dupa gitu ya. Atau yang ke bawah menyan gitu kan. Nah, gitu. Salah satunya itu sih. Jadi memohon izin, dan di sana memang pada akhirnya wangi-wangi ini kalau kita positif dia seperti menetralkan gitu kan. Tapi tetap aja ada kecolongan gitu kan. Orb ini gitu ya kalau di mata kamera gitu ya. Nah, banyak beberapa kejadian ibaratnya. Nah, itu juga di alam bawah sadar saya. Jadi ketika bermain seperti ada yang menggerakkan. Gitu, ada yang menggerakkan entah bagian tangan gitu ya, entah bagian kaki gitu, entah ada yang usil kayak bermain di rambut gitu. Nah, karena emang pada intinya kan saya bermain imajinasi, bermain gestur tubuh gitu ya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, pesan itu. Nah, di sini juga nih kadang saya mengabaikan ke jalan-jalan itu gitu. Berarti astral kali ya, astral gitu. Si astral ini gitu. Nah, di sisi itu juga saya cuman pada akhirnya ingin bersahabat dengan mereka kan, gitu. Dan mungkin karena ruang atau tempatnya ini mereka saya atau ibaratnya saya baru datang dan mereka melihat gitu kan. Dan itu kayak kenalan lah ibaratnya gitu. Nah, itu saya selalu sadarin itu. Kalau berada di tempat-tempat baru, saya sadarin bahwa ketika ada sesuatu yang mengganggu, yang dilihat adalah energi gitu. Nah, itu adalah perkenalan gitu. Ambil positifnya adalah ambil positifnya, karena itu pun juga setelahnya biasanya itu banyak teman-teman bercerita, kenapa kok nggak sesuai dengan latihan gitu. 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 Nah, jadi kenapa jadi merinding gitu. Kok jadi ngeliat Wanggi ini aneh gitu. Kok lebih kuat ya gitu. Jadi si geraknya. Justru malah lebih bagus. Lebih bagus. Gitu. Nah, ini kan itu nggak tahu ya saya, karena saya bermain di panggung kan gitu. Nah, hal itu juga akhirnya saya selalu mengevaluasi. Ini mah ada sesuatu gitu. Ada yang ikut bantu. Ada yang ikut bantu, ada yang ikut menemani gitu ya, atau mendampingi atau menonton lah pada intinya. Si astral ini ya menonton pertunjukan pantomim gitu. Dan itu saya kalau positifnya saya sambut baik gitu kan. Justru jadi bagus ya. Jadi bagus. Ya, kadang kayak lagi gerak tiba-tiba jadi lebih kuat tadi ya. Tapi sempat sadar nggak dari mulai sosoknya mungkin ya yang sempat Kang Wanggi lihat atau sepengalaman Kang Wanggi sampai kayak ini cewek nih yang ngegerakin saya, atau misalnya ini sosok ini nih gitu. Pernah sampai ke situ nggak? Pernah. Salah satunya waktu itu saya main di Danau Kamojang. Danau Kamojang. Saya sama teman-teman di sana lagi pungut sampah gitu di danau, sekitar danau itu. Setelah pungut sampah, memang saya diajak itu tujuannya untuk awalnya menghibur, tapi ketika lihat kondisi sana dan tubuh saya juga di tempat itu blingsatan lah ya. Diajak gerak ke sana kemari, kemudian ngambil satu
tanah gitu dari atas puncaknya itu. Jadi nggak tahu ini tanah apa gitu yang saya ambil gitu. Oh, tapi disuruh bawa tanah itu. Bawa tanah itu. Nah, akhirnya setelah selesai semua mungut sampah, saya persiapan dan saya bilang ke teman-teman yang udah beres mungut sampah, kayaknya saya bukan pertunjukan, ini saya doa. Biar kawasan ini bersih, nyaman dan lestari gitu. Nah, akhirnya setelah saya udah ngucapin bahwa ini doa bukan pertunjukan gitu. Jadi jangan ada tepuk tangan. Nah, setelahnya saya main. Nah, di situ saya menemukan hal-hal yang di luar dugaan, yaitu adanya energi besar yang akhirnya seperti tampaknya adalah dorongan-dorongan saya kayak mau diajak ke bawah ke dasar danau. Oh gitu. Iya. Jadi yang saya rasain adalah kayak segerombolan prajurit. Terus ada kayak nyai gitu. Kayak merinding sih. Merinding ya. Gerombolan nyai gitu. Dan ibaratnya mereka sendiri kayak ngelihat jangan di sini gitu. Oke. Gitu. Nah, itu aja saya aja coba untuk atur nafas karena pada intinya saya kira pantomim intinya di nafas gitu. Nah, segalanya di nafas gitu. Akhirnya saya mainin nafas perut untuk bisa ngontrol energi ini gitu. Nah, itu cukup gila juga sih buat saya gitu. Kekuatan itunya. Tapi nggak sampai akhirnya terbawa atau Enggak. sempat kayak bergeser sedikit gitu mungkin. Enggak. Untungnya. Nah, yang terjadi yang tadi dibicarakan itu kayak ibaratnya kegeser dan ketarik itu. Pengalaman saya ada di Ranu Kumbolo. Oke. Itu yang kuat itu banget. Itu gimana? Itu lagi saat show juga berarti? Show juga, show pantomim juga. Karena memang pantomimnya saya kalau pantomim di tempat-tempat yang apa ya, yang nggak terduga juga sih. Iya. Di danau di sana ya. Oke. Gitu. Kalau di Ranu Kumbolo itu saya merasakan betul karena mungkin salah satunya di sana ada tengger gitu ya. Gitu ya, masih inilah suci lah gitu. Iya. Sakral ya. Sakral lah ya gitu. Nah, di Ranu Kumbolo ini awalnya nggak berpikir apa-apa. Gitu. Nah, terus akhirnya pagi-pagi itu ibaratnya berjemur lah ya. Para yang dari kemah ini camping berjemur, kemudian saya juga ikut berjemur, terus saya pandangin ada salah satu kayak patilasan dipagerin gitu. Nah, itu nggak boleh dilaluin orang atau dimasukin orang. Okay. Nah, saya suruh masuk ke dalam. Sama siapa waktu itu? Sama warga, yang warga nggak kenal, entah pendaki entah warga gitu. Saya suruh masuk ke dalam. Kamu masuk? Masuklah ke dalam karena diizinin. Oke. Dan itu sempat dimarahin sama beberapa pendaki karena saya masuk situ. Dan itu dilarang harusnya. Tapi ada orang yang menyuruh. Apa waktu itu laki-laki, perempuan? Laki-laki. Tapi nggak kenal ya? Nggak kenal. Oke. Masuk ke dalam. Akhirnya saya minta teman-teman untuk bawa alat-alat make up. Nah, akhirnya saya make up di sana. Di tempat yang? Di tempat patilasan itu. Sakral itu. Tidak boleh ada orang-orang masuk. Wow. Saya masuk. Kamu make up di sana justru. Oke. Make up di sana. Proses pertunjukan siap di sana. Nah, dari patilasan itu saya kebawa sapuan angin itu keluar dan seperti mencari sumber mata air. Nah, salah satunya adalah ibaratnya saya menemukan botol berceceran, saya pungut. Di botol itu ada yang setengahnya, dari situ saya ambil. Nah, ambilnya itu adalah bukan dibuang, tapi dikucurin ke badan gitu. Oke. Nah, setelah selesai semua itu, nah ini baru ini ada apa ya, dibilang konflik gitu ya, konflik kecil. Salah satunya adalah saya nolak untuk berada di bibir si Danau Ranu Kumbolo karena saya terus ditarik tuh, karena di berapa jaraknya ya, kalau nggak salah agak di tengah-tengah itu, tengah-tengah Ranu Kumbolo ini itu udah yang saya lihat secara kasar itu adalah secara kasar lah, maksudnya energi kasarnya gitu ya. Itu udah berkumpul semua prajurit, terus
semacam perempuan berjubah kerajaan gitu, dengan kuda-kudanya. Itu udah siap kayak ngajak saya ke suatu tempat, menjemput. Nah, setelah dari situ itu memang benar-benar saya ditarik karena di antara sungai itu ada pasir kan. Jadi memang saya kaki itu begini tuh, nahan gitu. Dan akhirnya itu sendiri berarti? Sendiri. Oke. Sendiri. Dan di posisi terakhir akhirnya nunduk. Akhirnya sujud gitu. Nah di posisi terakhir itu sujud karena saya udah nggak kuat. Di situ posisinya. Nah selesai itu saya minta maaf dan menyelesaikan. Selesai. Setelahnya, nah setelah pertunjukan dari situ, warga yang nyuruh saya masuk ke dalam patilasan bercerita. Ceritanya adalah, Mas, kok kamu berani gimana Pak? Itu banyak loh gerombolannya. Wah, gerombolan apa Pak? Kamu pasti ngerasain. Iya sih Pak, ngerasain. Tapi saya coba untuk enggak ngelawan. Oh, tadi saya hampir berdialog sama salah satu prajuritnya. Jangan bawa anak itu. Terus Nyai bilang saya akan bawa. Untuk apa? Tumbal. Nah di situ saya mulai lemes ya? Karena ditanya sama warga itu lemes. Terus si warga itu numbalin berarti apa gimana sih? Nyuruh masuk tapi awalnya nyuruh masuk untuk ritual. Dikira warga ini saya cuman ritual. Tapi kesannya kan saya kira bilang saya akan perform gitu. Nah di sisi lain mungkin gini ya, ketika ibaratnya saya bergerak kemudian gerakan saya berbeda dengan orang lain gitu ya, gitu. Nah inilah akhirnya yang saya sadarin adalah ada konektivitas itu gitu, koneksi antar kalau ya saya nggak paham dunia yang berbeda gitu. Dunia berbeda ya. Oke. Gitu. Wow. Sampai hampir dijadikan tumbal kan semacam itu. Seru ya tapi jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman. Serem ya. Oke. Itu di daerah danau-danau yang memang mungkin secara historical pasti ya ada kerajaan, ada apa. Nah, kalau yang di kota nih, Kang, di Bandung lah. Ya kan? Ini kan sekarang kita lagi ngomongin Bandung lah. Betul. Ya. Nah, pernah ada kejadian apa nih Kang pas perform di Bandung atau mungkin ya nggak lagi perform lah misalnya atau lagi persiapan apa segala macam. Nah kalau di Bandung kenapa ya pada akhirnya banyak ada ketika perform sih. Jadi banyak itu di tempat-tempat atau rumah-rumah yang lama gitu. Zaman Belanda gitu. Zaman Belanda gitu. Itu pasti ada energi yang turut campur gitu ya, ketika perform. Itu pun kadang kontrol saya pun akhirnya ibaratnya yang biasanya saya melakukan gerakan-gerakan pelan, nah ini akhirnya merinding sini. Jadi saya ditekan untuk gak bisa bergerak apa-apa gitu. Jadi kayak ngotot gitu kan gerakannya gitu. Jadi kayak tegang gitu. Nah tegang tapi tekanan itu terus nyerang gitu. Gitu. Dan itu pun selalu ya itu dia tadi bahwa saya selalu bermain di kesadaran gitu di ruang itu, karena ibaratnya pantomim ini seni pertunjukan gitu. Ntar ketika hal-hal yang lain terjadi adalah orang lihatnya, wah Mas Wanggi punya indera keenam nih gitu. Mas Wanggi punya sesuatu ini ya, jadi panahnya Anda gitu. Jadi panahnya Anda ya padahal enggak ya. Padahal enggak gitu. Padahal banyak sih kalau di Bandung diri di tempat-tempat kayak rumah-rumah heritage kali ya, rumah tua pasti suka dapat tekanan seperti itu. Ada itu. Apalagi kalau kita membakar sesuatu lah. Gitu. Iya. Nah, itu kan di awal tuh bilang kalau mau perform itu pasti kayak melakukan ritual kayak bakar apa segala macam. Nah itu awalnya kenapa sampai akhirnya kalau mau perform harus bakar itu dulu atau mohon izin dulu? Apakah dikasih tahu dari dulu atau dari senior misalnya? Kalau mau perform izin dulu, apa segala macam gitu. Atau ya udahlah. Ini aja sendiri gitu maksudnya inisiatif. Ya inisiatif sih. Inisiatif sendiri. Inisiatif. Salah satunya
ibaratnya kita ke rumah orang dengan mengetuk pintu lah gitu. Nah, jadi nggak ngasih sesuatu, saya cuman bisa jangan ganggu saya aja lah gitu. Ini lagi perform gitu. Karena ada konsep. Justru biar nggak diganggu ya. Biar nggak diganggu. Gitu. Tapi ternyata ada aja. Gitu. Ada aja yang kecolongan tadi. Ada yang kecolongan. Oke. Seni pantomim jadi salah satu seni yang sangat luar biasa sekali. Kalau di Bandung sendiri banyak gak sih komunitasnya, Kang? Yang paling lama komunitas saya sih kayaknya. Yang masih terus ada. Masih terus ada ya. Oke. Berarti dari kampus atau sekarang udah komunitas di luar? Lahir di kampus, sekarang keluar. Dari ISBI berarti? Dari SSI ya. Oh ya, SSI. Oh, zaman SSI. Zaman SSI. Sekarang udah jadi ISBI ya? Sekarang jadi ISBI. Oke. Sekarang masih aktif Kang di kampus? Masih ngajar-ngajar juga? Enggak sih. Oh, kalau ngajar enggak ya? Ngajar enggak, jadi lebih sharing tentang panggung dan lainnya lah. Oke. Harapannya kalau untuk anak-anak zaman sekarang untuk mengenal seni, apalagi seni pantomim, mungkin ada harapan yang ingin Kang lagi sampaikan? Ya, harapannya terus belajar apapun lah ya, dan ambil dari belajar itu yang kalian sukai ini. Oke. Gitu aja. Siap. Kang, boleh sedikit show sedikit lah Kang, pantomim lah sedikit. Oke. Sedikit yang bisa lihat ke kamera. Apalah, apapun itu terserah. Kang Manggi. Siap. Sambil duduk bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Siap. Wow, luar biasa. Si Abi nyobian itu naon sih? Ada gede nggak? Siap, Kang Manggi, terima kasih. Sama-sama. Kalau tadi udah ngobrol barengan sama salah satu seniman pantomim nih di Nightmare Fantasy Mystery kali ini, masih episode seniman Bandung. Salah satunya kita mau ngobrol sama Kang Gatot sekarang. Wih, Kang Gatot, selamat malam Kang. Malam Kang. Kang Gatot ini salah satu mungkin pelaku seni juga, tapi di bidang tari ya Kang ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Jawa Barat lah ya, pasti banyak banget kan tari-tarian dan lain-lain. Dan mungkin salah satunya yang masih eksis dan konsen juga untuk ya, mengajar, bisa jadi ya Kang ya, masih mengajar, terus juga menari juga untuk hal-hal seperti ini adalah Kang Gatot ini. Oke. Nah, kalau Kang Gatot ini spesialisnya seni tarinya nih apa nih? Tari tradisional atau mungkin kontemporer dan yang lainnya juga, ini juga nari juga? Kalau pada awalnya sih memang semua dipelajari ya Kang ya. Oke. Mau tradisi, terus peralihan ke kontemporer atau modern juga nantinya. Cuman memang, nah sekarang ini saya lebih pencariannya lebih ke kontemporernya. Oh, oke. Awalnya untuk apa ya, bisa tertarik di bidang tari apa? Biasanya kan identiknya kalau tari itu cewek justru ya kan. Nah, ini kan seorang cowok menari dan sempat beberapa kali lihat penari cowok keren sih, ya kan. Kayak wow, dari bajunya apa segala macam gitu. Nah, kalau ketertarikan Kang Gatot nih awalnya ke seni tari nih dari mana nih Kang? Awalnya sih dari apresiasi ya Kang ya. Saya juga nggak nyangka gitu kan bakal akhirnya terjun langsung di dunia tari gitu.
pertamanya sih kan lihat pertunjukan gitu kan, terus ada satu tarian yang memang itu cowok semua, dan setelah saya tahu masuk ke dunia tari itu ternyata tarinya tari kerses gitu, tari tayub gitu. Itu memang pas nonton itu, wih keren banget itu, sama kayak Akang gitu kan tadi. Gitu. Iya. Keren juga nih kalau cowok misalkan nari kayak gitu, gagah gitu kan. Gagah, benar. Nah dari situ saya tertarik gitu, cari informasi gitu, gimana sih cowok bisa belajar tari gitu, karena kan sampai sekarang ini kan identik tari itu dengan cewek gitu. Iya. Akhirnya saya tahu atau ternyata ada kampus seni, ya masuklah ke kampus seni itu. Oke. Oh berarti sama ya, STSI juga Di ya? STSI juga. Di ISBI juga ya, seni tari. Udah berarti udah lulus karena? Udah beres. Udah beres, aktif ngajar juga katanya ya? Iya. Kang Gatot. Oke. Ngomongin tari nih Kang, saya sempat juga ngobrol sama beberapa teman juga yang juga penari ya, tradisi gitu. Terus sempat banyak juga cerita-cerita tentang tari yang memang identik juga sama hal-hal mistis kan. Mungkin dari sebelum menari ada ritual khusus kah? Apalagi kalau udah ngomongin kayak tari yang ronggeng, yang apa, yang memang ada yang mengisi gitu. Ketika seseorang itu menari, jadi keluar sima atau mungkin apa ya? Ketika ditonton orang tuh jadi tertarik menonton si penari itu gitu. Ada juga tentang susuk lah ya kan, dipakein biar pas lagi nari gimana segala macam. Nah ini ngomongin hal-hal mistisnya nih dari tari ini Kang, apa sih mungkin yang Kang Gatot tahu nih Kang? Lebih ke pengalaman pribadinya gitu. Iya, pengalaman pribadinya nih. Nah pertama saya masuk tari kan itu sebelumnya nggak tahu ya Kang, saya yang penting saya bisa nari pada awalnya. Tapi setelah di perjalanan kan, oh ternyata fungsi tari itu kan ada dua secara umum gitu. Okay. Ada tari untuk yang sakral dan untuk yang profan gitu. Kalau sakral itu ya untuk yang berbau ritus-ritus itu, terus yang kalau yang profan kan untuk hiburan gitu kan. Okay. Lebih ke entertain gitu. Nah, setelah di perjalanan ada daya tarik saya sendiri untuk ternyata ini yang sakral nih lebih menarik gitu kan. Oke. Karena bisa melatih, bisa membuka kepekaan jiwa, rasa semuanya gitu kan. Itu bermain di sana gitu kan. Yang nggak nari itu sekedar nari, ditepuk tanganin penonton udah selesai gitu kan. Tapi ada nilai lain gitu ketika membawakan tarian-tarian yang berbau sakral ya kayak gitu. Dan itu memang prosesnya kan banyak itu, di kampus itu dibawa apresiasi ke kayak tari-tarian, ada pertunjukan kayak Tarawangsa tuh kan, terus kayak Sintren di Cirebon, Indramayu kayak gitu. Terus ada tari topeng juga. Kalau yang bener-bener laku ritualnya itu kan panjang banget gitu kan. Kalau lihat maestro itu kan ada puasa dulu, si topengnya harus diinin dulu, harus digini. Panjang banget gitu. Nah dari situ ada ketertarikan saya sendiri gitu, dan memang tari ini pada akhirnya kan saya pribadi gitu, si tari ini, tarian saya pada akhirnya bukan hanya untuk penonton yang pada umumnya gitu kan. Ini saya pribadi ya Kang ya. Tapi tarian ini juga mungkin untuk mereka yang udah nggak ada. Tarian ini dipersembahkan juga sebagai manifestasi doa kalau menurut saya kan. Tari itu jadi nggak sekadar nari gitu, tapi ada juga tari yang doa yang dimanifestasikan dalam bentuk tarian. Kayak gitu. Nah waktu itu pengalamannya Kang Gatot lagi menari apa nih? Alhamdulillahnya ya Kang ya, selama proses, kalau saya nari tarian sampai kerasukan, kalau sampai apa, saya pribadi belum pernah. Belum ya? Belum. Dan mau jangan tapi sampai lah. Karena memang setelah dari proses perjalanan itu gitu kan, bahwa ada laku ritual yang harus dijalani gitu, ada proses-prosesnya gitu. Agar tidak terjadi hal seperti itu mungkin. Baik ke saya pribadi ataupun ke penonton yang melihat pertunjukan saya kayak gitu. Misalnya tarian apa nih Kang yang sempat dilakuin sama Kang Gatot, terus emang banyak banget sekali ritualnya? Dan yang paling panjang itu saya sempat bikin tahun 2015, bikin tarian konsepnya sih bedoyo gitu. Bedoyo dari Jawa, cuman saya ngambil kisah tokoh pejuang di Bandung gitu. Itu tuh perempuan gitu kan.
Nah, karena konsepnya Bedoyo yang saya tahu kan itu pasti ada laku ritualnya, apa harus puasa, harus apa, menyediain apa. Dan itu saya jalanin semuanya itu. Jalanin. Prosesnya itu tariannya 1 jam, tapi prosesnya itu sampai 6 bulan gitu. Untuk menari 1 jam itu prosesnya lumayan. Walaupun saya nggak nari waktu itu, tapi ada penari cewek gitu, karena kan konsepnya cewek gitu. Iya. 3. Nah, sebelum saya ngasih ke teman-teman penari itu, otomatis kan saya sendiri harus sudah ada bekal lah gitu kan ya, biar nggak penari ini biar lancar lah semuanya gitu kan. Ya saya sendiri harus puasa dulu lah hampir seminggu gitu, seminggu puasa full lewat, gitu. Terus ya laku ritualnya ya ziarah ke tokoh tersebut. Oke. Ya minta izin, ya pasti minta izin pasti sama Tuhan ya. Cuman kan supaya lebih lancar lah gitu kan. Minta izin, terus akhirnya setelah itu proses ke penarinya juga saya suruh puasa juga gitu. Terus proses latihannya itu di situs-situs tempat pejuang itu pernah tinggal di sana gitu, baik di rumahnya ataupun di makamnya ataupun di situs-situs lain tuh yang pernah di latihannya di situ, di tempat itu. Itu kan ada juru kuncinya gitu, ya minta izin tuh diizinin gitu. Itu dan ya alhamdulillahnya lancar lah ketika hari H nggak ada apa-apa gitu kan. Karena itu kan memang pas itu tuh ama dosen juga, terus sebelum tarian masuk itu kan ada openingnya itu emang ritus banget gitu kan. Nah si sesepuh itu kan dengan ritualnya kan kuat gitu, kenceng gitu. Saya sendiri juga sempat was-was gitu kan, ini takut apa-apa, karena mau nggak mau yang kayak gitu kan pasti ngundang ya, walaupun kita nggak ngundang, tapi karena dengan ada bau-bau yang gitu otomatis mereka datang gitu kan. Pengetahuan saya itu, makanya itu jaga-jaga ya Allah sing dia aman lah lancar. Karena gitu kan saya setiap nari proses apapun gitu, saya suka minta ngedoanya suka gitu kan. Kamu boleh datang ke lihat pertunjukan saya, tapi cuman kalian cukup sekadar lihat lah gitu. Jangan sampai masuk ke penari saya, jangan sampai ngeganggu penonton gitu. Kalau memang kamu tertarik silahkan lihat aja gitu. Kalau udah selesai pertunjukan ya udah kamu pergi lagi kayak gitu. Jadi mohon jangan sampai ngeganggu gitu kayak gitu. Tapi sempat pernah ada nggak sih cerita yang sampai kejadian gitu? Kan kalau Kang Gatot alhamdulillah ya untuk lancar. Tapi mungkin ada teman atau siapa yang ketika menari ada kejadian-kejadian yang kesurupan lah. Nah, kalau atau apalah gitu. Kalau yang saya produksiin gitu ya, alhamdulillah belum ada gitu kan. Cuman selama prosesnya itu saya sendiri pernah gitu kan. Gimana? Ketika sebelum itu tuh ingat hari Minggu, pertunjukan itu hari Minggu. Saya hari Sabtu waktu itu malam. Itu kan bikin persiapan bikin properti atau apa segalanya. Itu tempatnya itu di situs, di tempat bersejarah lah di Bandung gitu kan. Dan itu memang terkenal, kata orang-orang sih banyak lah gitu, angker lah kayak gitu. Nah saya kan diam di kantin, itu malam jam setengah 12, teman saya cuma berdua sama teman saya. Nah terus jam setengah 12 itu teman saya izin dulu ya, malam minggu gitu kan, malam mingguan dulu, nyasok lah. Kamu nggak apa-apa sendirian? Nggak apa-apa, santai. Tinggallah sendiri. Saya tinggalnya sendiri di kantin tuh kan. Karena di kantin itu udah mulai sepi kan, saya pindah tuh ke. Jadi kalau bangunan Belanda kan suka ada pavilion tuh kan, rumah kecilnya tuh. Nah tinggal masuk ke pavilion itu, dan di pavilion itu kan kosong gitu, agak gede, cuman kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada sekat, nggak ada. Jadi saya langsung bikin konsep, bikin review lagi buat karya saya setengah 12 malam. Pertama sih nggak apa-apa, terus beberapa kemudian itu kayak ada bau wangi, saya inget wangi mawar gitu. Jelas banget, cuman bau mawar ya. Cuman kayak ngelewat gitu kan. Ini saya di sini di depan itu kayak seret. Pertama sih saya tenang gitu. Kok bau mawar dalam hati, udahlah dia. Sekali lagi dia datang kayak bau wangi lagi, cuman balik lagi gitu, kayak orang lewat seret, balik lagi di lewat bolak-balik di depan ya. Wangi. Kedua udah mulai panik gitu. Kok bau mawar lagi? Jangan ganggu lah kata dalam hati. Dia mulai saya lagi. Udah ngeh ini nggak bukan ini ya, bukan orang. Nggak ada orang kan? Nggak ada orang ya kan? Orang nggak ada. Terus wangi-wangian juga dari mana gitu kan? Pas ketiga
itu datang, saya itu pas ngomong jangan ganggu lah. Terus kalau sekali lagi kamu datang, saya keluar. Gitu. Nggak lama kemudian keluar masih ada lagi. Cuman dia kayak diam di depan gitu. Seret. Yang ketiga itu set. Baunya tuh ngulibak di sekitar sini aja gitu. Dan itu ya kelihatan ini di depan saya ini kayaknya ada gitu. Dan saya langsung keluar gitu kan. Saya telepon kan karena panik, udah panik. Nggak bener gitu. Telepon kakak saya gitu. Kak, ini saya di sini nyium bau nih, bau apa katanya? Bau bunga mawar atau bangke gitu. Kalau bunga mawar nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau bunga bangke, bau bangke kamu pulang. Karena kan kalau bau bangke ini yang entah makhluk halusnya itu yang aneh-aneh gitu. Kalau wangi-wangi mah enggak. Ini mah bau wangi, bau mawar, ya nggak apa-apa. Karena udah ditenangin kan, ya udah masuk lagi, bikin lagi. Ya udahlah, nyamperin. Akhirnya saya bilang ya saya minta izin, baru saya belum izin gitu kan. Saya minta izin besok mau bikin pertunjukan gimana dalam hati gitu. Dan setelah itu udah nggak ada lagi. Bete juga ya. Set. Tapi untungnya bau mawar ya. Mawar untungnya teh. Ya karena kelihatan kayak orang lewat terus diem di tengah gitu kan. Terus pas lagi dia diem di itu kerasa ada yang berdiri atau gimana? Gitu. Langsung cabut aja. Sebenarnya beda ya, sebelum saya datang masuk suasana kan beda gitu. Tapi kalau itu udah kerasa gitu. Ya itu nggak tahu sugesti atau apalah gitu kan. Salah satu pemunculannya mereka ini tandanya dari wewangian itu kan. Biasanya memang kalau wanginya itu wangi gitu ya, nggak bau busuk atau apa, biasanya bagus. Kalau udah bau busuk, bau bangke, bau anyir, darah gitu kan, itu udah sih kacau banget. Nah, tapi kan kalau tadi ngomongin ritual nih, menarik ya, banyak sampai 6 bulan menari apa segala macam. Ini kan yang dilakukan oleh, ya bisa dibilang Kang Gatot saat itu jadi mahasiswa misalnya untuk bikin tugas dan lain-lain. Tapi kalau penari asli ini Kang ya, yang memang dia tinggal di sana dan lain-lain, itu pernah sempat ketemu dan ngobrol langsung, itu seperti apa sih Kang sebenarnya? Kalau penari asli yang memang tari topeng asli misalnya, dia maestro ya tadi kan katanya. Memang kalau yang saya tahu sempat saya ngobrol sama beberapa tokoh gitu kan di Cirebon kayak gitu, kayak penari topeng itu emang lakunya panjang gitu kan. Dia puasa juga kan nggak puasa normal kayak puasa pada umumnya gitu kan. Dia harus puasa mutih lah, terus puasa apa ya kayak mati gendi kayak gitulah. Emang berat banget gitu kan. Terus harus nyiapin ubah rampeknya kayak gitu. Terus tiap hari malam Jumat itu ada ininya, ada itunya, panjang banget gitu kan. Dan saya sendiri kadang mikir, ini saya bisa nggak ya kayak gini? bukan kalau menurut saya sih bukan buat supaya si makhluk halus atau apa ngasih ke dia apa gitu. Itu cuman buat energi positif aja gitu ya, buat si penari kayak gitu. Oke, maksudnya tujuannya itu. Tujuannya gitu. Bukan berarti saya harus nari biar kelihatan beda sama orang. Dengan ini harus jambat ini. gitu kan. Iya. Harus jambat. Kayak kalau menurut saya sih nggak sampai segitu gitu. Jadi maksud tujuannya memang positif juga ya untuk hal itu. Karena itu memang kerasa kalau kepekaan kita udah kebuka gitu antara si penari sama penonton, terus jiwanya itu udah bersih lah gitu, kayak tokoh-tokoh kayak gitu. Itu pada akhirnya si penonton bisa kelihatan gitu kan mana yang memang narinya, padahal gerakannya cuma dikit tapi kok bikin ke hati itu lah penonton itu gila banget gitu. Padahal cuma gerakannya simpel banget gitu. Beda sama yang narinya atraktif gitu, cuman kelihatannya kok kosong ya. Iya, oke. Kalau saya gitu, kalau apresiasi penonton bisa inilah gitu kelihatan kok kosong ya, tapi bagus gitu, cuman kayaknya nggak ada apa-apanya gitu itunya, dalamnya gitu. Berarti memang ritual-ritual yang dijalankan, ada beberapa tarian yang menjalankan laku ritual yang panjang dan lain-lain, itu bukan memang untuk agar tariannya diisi dan segala macam, tapi memang menjadi salah satu tradisi yang dilestarikan mungkin turun-temurun ya, dan itu untuk memberikan energi positif juga gitu ya, dijalankan dengan adat istiadatnya masing-masing tempat gitu. Di Cirebon seperti apa, mungkin ya di Jawa seperti apa dan lain-lain. Dari tarian ini Kang Gatot udah sampai kemana aja nih Kang, dari menari paling jauh? Paling jauh sih paling cuman
keliling ASEAN doang sih. Keliling ASEAN tapi ya luar biasa. Tapi itu juga kan roadshow kan nggak ya. lama gitu, cuma berapa hari lari lagi berapa hari pulang. Iya itu doang. Iya karena orang-orang luar sana tertarik ya dengan seni Tertarik tari, justru ya karena apalagi yang saya lihat ya kayak orang-orang Eropa gitu ya. Mereka orang-orang udah katakanlah modern banget gitu kan. Tapi ketika lihat tarian-tarian tradisi itu dia kayak menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu gitu kayak jati dirinya. Gila, wah ini sampai nanya ke filosofi apalah segala rupa. Detail banget gitu kan. Dan pada akhirnya mereka banyak yang tertarik justru. Gua udah bosen dengan gerakan tarian-tarian atau seni-seni modern atau apa, gua pengen balik lagi ke tradisi gua dan gua menemukan di sini gitu di Indonesia. Di Indonesia ya. Kayak gitu. Dan setiap tarian punya filosofi dan cerita masing-masing ya kan. Biasanya durasi tarian tuh tadi paling lama sejam atau ada yang lebih lama lagi? Kalau tarian-tarian tradisi sih rata-rata nggak lama, paling ada yang 15 menit lah. 15 menit. Cuman memang kalau kayak tarian-tarian keraton gitu kan kayak bedoyo ketawang itu kan lama sampai 2 jam, sampai ada yang kayak bedoyo rimbe itu kalau nggak salah itu sampai 4 jam gitu. Itu tuh memang bercerita si tarian itu kan. Iya, itu ada memang ada ceritanya gitu kan. Ada ceritanya. Kayak bedoyo ketawang kan buat penghormatan buat Ibu Ratu Kidul gitu. Tapi ditampilkannya pas Jumenengan ulang tahun peringatan naik tahta raja. Biasanya ditampilkan lah si itu. Wah, menarik sekali tuh. Jadi insan muda yang sekarang mungkin suka banget sama tari-tarian, ini patut dicoba nih tari tradisi, ya kan? Benar, coba sekali-kali atau lihat-lihat karena menarik sekali. Tadi juga Kang Gatot sempat cerita awalnya nggak begitu gimana pas ngelihat, wah ini jadi ada satu tantangan tersendiri ya untuk si tari tradisi ini, dan akhirnya sampai sekarang nih Kang Gatot bisa ngajar ya kan. Udah banyak berarti kan komunitasnya untuk anak-anak yang suka menari sekarang, lumayan ya. Maksudnya anak-anaknya gitu. Iya, mungkin ya, anak didiknya Kang Gatot 40-an. 40 lumayan ya, lumayan dari berbagai sekolah. Dan yang pastinya nih insan muda, kayak lagi kalau misalnya ngomongin tradisi adat budaya Indonesia itu sangat banyak sekali, apalagi Bandung teh aduh ya ampun ya. Selain tari teh ya mungkin dari kuliner, fashion apa segala macam itu banyak banget ya. Kita menjadi salah satu orang Bandung yang harus juga nih untuk memperkenalkan kepada minimal orang lain lah yang belum tahu bahwa di Bandung teh kaya banget sama budaya alamnya dan lain-lain sebagainya. Salah satunya Kang Gatot ini. Terima kasih waktunya Kang Gatot udah sharing-sharing di sini. Kalau kamu punya komentar-komentar seputaran tari-tarian yang pernah kamu ikutin insan muda, atau mungkin seni-seni lain yang kamu ikutin dan punya ada cerita-cerita mistisnya, kamu bisa komen di bawah. Kalau punya rekomendasi apalagi nih yang harus Nightmare Testi Misteri undang, kamu juga bisa komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Nightmare Testi Misteri minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas pamit dan ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian.